Selamat pagi, salam sejahtera Oma, Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada hari ini 14 September saya Tania kembali ditemani oleh Pastor Patricius Yuyanan MSC dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Pater. Selamat pagi. Apa kabar Pater? Masih tetap sehat dan kita bersyukur kesehatan itu sesuatu yang menjadi berkat Tuhan. Saya percaya Oma Opa, Bapak Ibu Saudara-saudari juga tetap sehat, itu anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Baik Pater, pada hari ini 14 September kita memperingati Pesta Salib Suci. Salib Suci. Untuk saya pribadi, jadi pesta ini menjadi pesta yang sangat spesial karena kita mengetahui bahwa salib ini merupakan tanda kemenangan. Ya. Nah, mungkin Pater bisa menceritakan tentang apa sih latar belakang Pesta Salib Suci ini? Ya, Oma Opa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Pesta Salib Suci yaitu bagaimana kita menghormati kekudusan dari salib itu. Akan tetapi kalau dihubungkan dengan data sejarah, ada yang mengaitkan lebih pada penemuan Santa Helena terhadap salib suci. Dan kalau kita berbicara tentang salib suci itu, maka kita juga berbicara tentang riwayat sebenarnya kehidupan Santa Helena. Santa Helena adalah ibu dari Konstantinus, dan pada saat Konstantinus dia menjadi kaisar, ya, dan agama kekristenan menjadi agama negara, maka pada posisi itulah kalau kita melihat data-data lainnya, peranan Santa Helena ini luar biasa. Dia yang biasa saja, yang belum mengenal kekristenan, kemudian dia mengenal dan dekat dengan kekristenan, kekatolikan, lalu kemudian penemuan. Penemuan itu berarti dikaitkan dengan penemuan salib oleh Santa Helena ini. Mengapa disebut penemuan? Karena begini, pada saat kerajaan Persia menaklukkan tanah suci, ya, itu disebutkan salib dibawa. Kemudian pada masa kekaisaran Kaisar Heraklius itu kemudian dia membawa lagi, ya, bahkan disebutkan itu dikatakan mengembalikan salib ini, dan kemudian disebutkan bahwa dialah bahkan memikul salib ini, bagian dari pertobatan. Kemudian dikaitkan lagi dengan Santa Helena, mau mengatakan kepada kita abad keempat penemuan lagi oleh Santa Helena, dan pada saat itu kemudian dalam perjalanan sejarah menyebutkan Santa Helena dirikan gereja, bahkan karena ini berasal dari kalangan kerajaan, maka mendirikan gereja untuk menghormati salib suci. Hal ini yang jadi data sejarah yang menyebutkan perayaan hari ini. Perayaan ini bagi saya dari beberapa dua data sejarah ini mengingatkan pada kita peranan sesungguhnya dari penghormatan salib suci. Dari data sejarah ini menyebutkan. Baik Pater, jadi sebenarnya ini penasaran, jadi kalau misalnya ini salib suci ini adalah salib yang sungguh-sungguh dipakai oleh Yesus saat wafat di salib. Apakah begitu dari fakta sejarahnya, Pater? Pemahaman pada masa itu demikian, tapi kita masih mencari sumber-sumber lebih untuk memahami lebih. Yang pasti hal ini berkaitan dengan penghayatan iman. Berkaitan dengan penghayatan iman pada masa itu. Karena itu, kalau kita merayakan pesta salib suci, sebenarnya mengingatkan kepada kita adalah persembahan hidup, pengorbanan hidup dari Yesus untuk kita. Karena itu pesta hari ini sebenarnya mengingatkan
kehidupan kita yang tidak lain adalah persembahan hidup kita. Menarik sekali menurut saya, Pater, karena bagaimana kita bisa melihat atau menghayati salib ini ya, Pater. Karena salib ini kan identik dengan penderitaan, dengan pengorbanan. Tapi bagaimana kita bisa menghayati salib mungkin dalam konteks kehidupan kita sekarang, bagaimana kita dapat melihat itu sebagai satu kemuliaan, dan itu kemuliaan Tuhan tentunya. Nah, bagaimana, adakah pesan-pesan Pater untuk generasi muda lebih tepatnya? Mungkin karena opa-opa di sini tentu sudah yang nonton di sini, tapi saya juga yakin ada anak cucu yang juga menyaksikan acara ini. Mungkin Pater ada pesan-pesan khusus bagaimana kita bisa menghayati pesta salib suci khususnya pada hari ini. Dari belajar pertama dari data sejarah tadi, Kaisar Heraklius itu mau menunjukkan bahwa dia mau membawa salib itu, bahkan disebutkan data sejarah dia memikul sendiri. Itu berarti aspek yang ini di sana adalah penghayatan bahwa hidup kita adalah kerelaan untuk memikul salib. Itu yang pertama. Karena pesannya bagi kita adalah hidup ini kan kita menjalani kehidupan, ada tantangan, ada kegembiraan, ada sukacita, tetapi juga ada pergumulan. Dan sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, kita memahami bahwa kita dipanggil untuk memikul salib kehidupan kita. Dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, ada begitu banyak orang berjuang dari kelemahan dan keterbatasan mereka memikul salib. Kalau kita belajar dari data sejarah, Santa Helena pada abad keempat menemukan salib ini, kemudian dirikan gereja untuk penghormatan terhadap salib ini. Mau mengingatkan kepada kita bahwa ada begitu banyak orang memikul salib dari kelemahan keterbatasan mereka. Tetapi ada begitu banyak orang yang mencapai kekudusan. Jadi orang yang menuju kepada kekudusan itu bukan berarti dia happy-happy saja, tetapi dia berjuang memikul salib, tantangan dan kesulitan, dan dia berjuang dan dia sungguh-sungguh di tengah tantangan kesulitan dia juga berjuang berbuat baik, berjuang berkorban. Akhirnya dia mencapai kekudusan. Dimensi yang ketiga yang bisa kita renungkan dari pesta hari ini adalah kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau bermenung terhadap salib suci serentak pada saat yang sama, kita ingat bahwa Tuhan berkorban untuk kita. Di saat melihat salib itu kita sudah ingat bahwa Tuhan yang rela, Tuhan yang mencintai kita, Tuhan yang menerima kita apa adanya. Maka kita serahkan seluruh kehidupan kita, pergumulan, tantangan, sukacita, kegembiraan, kita serahkan hanya pada Tuhan. Dimensi yang berikutnya, yang terakhir yang bisa kita renungkan menurut saya untuk perayaan hari ini adalah menjadi gereja yang berjalan dalam dunia. Dalam Lumen Gentium, ajaran gereja menyebutkan begini, ajaran gereja menyebutkan duka dan kecemasan dunia menjadi duka dan kecemasan murid-murid Kristus. Maka sebenarnya kita mengimani bahwa kita dipanggil untuk menjadi bagian dari pergumulan dunia. Karena itu bagi saya bermenung, kalau bermenung hari ini, perayaan hari ini, maka penderitaan, kecemasan, ketakutan yang ada di dalam dunia saat ini, entah itu skala global seluruh dunia maupun lokal dalam kehidupan kita di daerah-daerah kita masing-masing, itu menjadi bagian dari pergumulan kita. Maka kalau kita merayakan pesta salib suci, maka kita sadari bahwa ini adalah hidup kita menuju kepada kebangkitan.
Luar biasa sekali insight-nya, Pater. Saya sungguh merasa terberkati nih mendengarkan sharing dari Pater Patris. Nah, Pater, sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, saya mohon Pater berkenan untuk berdoa, mendoakan kepada kita semua dalam perayaan ini. Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami puji dan kami sembah. Lewat pesta salib suci kami diajak untuk semakin dekat dengan Engkau. Menyerahkan hidup kami, tetapi juga berani berjalan di tengah dunia dengan tantangan dan kesulitan. Dengan kegembiraan, sukacita, dengan berbagai pergumulan kami yakin dan percaya Engkau menuntun kami. Lewat Yesus Putramu kami percaya bahwa kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Biarlah jalan kami, kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai oma opa, kami mampu menyerahkan diri sepenuhnya pada kuat kuasa dan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Salib suci, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pater Patris. Baik, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga setelah kita mendengarkan sharing tentang pesta salib suci, kita semakin yakin sebagai bagian gereja dalam dunia, kita semakin yakin untuk tetap memikul salib kita masing-masing, karena yang kita tuju itu adalah kekudusan, yang kita tuju juga adalah Tuhan sendiri. Baik, kita akhiri acara pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.